warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Robiatul Adawiyah dari kelas ST07 dengan NIM D24012111125 dari Departemen Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, IPB University 58. Nama saya Fatia Rizky Gustira dari kelas ST07 dengan NIM D3401211175, jurusan THT, Fakultas Peternakan, IPB University 58. Nama saya Sekaraja Larasati dari kelas ST07 dengan NIM D3401121150, Departemen Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, IPB University 58. Baik, yang pertama ini merupakan peubah numerik dan kategorik. Peubah numerik merupakan peubah yang merupakan bilangan yang mencerminkan nilai sesungguhnya, bukan hanya berupa kode maupun huruf. Contoh dari peubah numerik ini biasa kita temukan pada kasus tinggi badan, karena tinggi badan merupakan nilai pengukuran yang memiliki hasil yang sebenarnya. Skala pengukuran dari peubah numerik ini ada dua. Yang pertama itu ada interval, di mana dia terjadi perbedaan antar pengukuran, tetapi tidak memiliki nol mutlak, contohnya seperti suhu badan, dan terdapat skala pengukuran rasio, di mana terjadi perbandingan antar pengukuran, tetapi memiliki nol mutlak, contohnya seperti umur, berat badan, dan juga penghasilan. Untuk peubah yang kedua yang akan kita bahas yaitu peubah kategorik, di mana peubah ini biasanya merupakan sebuah kode yang kita berikan misalnya pada contoh peubah pendidikan, di mana kode 1 kita berikan untuk peubah SD dan juga kode 2 untuk SMP, dan seterusnya. Untuk kasus seperti ini biasa kita simpulkan sebagai peubah kategori. Untuk skala pengukurannya yaitu terdapat nominal dan ordinal, di mana nominal mengkategorikan tanpa urutan, contohnya agama, suku, dan jenis kelamin, sedangkan ordinal ini mengurutkan tetapi biasanya kita peringkatkan, contohnya itu seperti pendidikan. Selanjutnya, ini adalah 7 peubah dari data Excel yang akan kita bahas. Yang pertama terdapat property type, dan juga terdapat room type, cancellation policy, ada juga accommodates, number of review, price, dan juga bands. Selanjutnya yaitu penyajian dari data. Penyajian dari data di sini dibagi menjadi dua, yaitu peubah numerik dan juga peubah kategorik, di mana peubah numerik di sini merupakan peubah yang diskret atau berupa cacahan. Yang pertama yaitu accommodates, yang termasuk ke dalam peubah numerik dikarenakan accommodates menunjukkan data angka yang sebenarnya. Skala pengukurannya yaitu rasio. Yang kedua yaitu price atau harga, termasuk ke dalam peubah numerik karena memiliki hasil pengukuran yang sebenarnya, termasuk skala pengukuran interval. Yang ketiga yaitu number of review, termasuk ke dalam peubah numerik dikarenakan dapat dioperasikan secara matematis. Skala pengukurannya yaitu rasio. Yang keempat yaitu batch, termasuk ke dalam peubah numerik karena datanya dapat diukur dengan angka mutlak. Skala pengukurannya yaitu rasio. Yang kedua yaitu peubah kategorik. Yang pertama yaitu cancellation policy, termasuk ke dalam peubah kategorik karena datanya tidak dapat dioperasikan secara matematis. Skala pengukurannya yaitu nominal. Yang kedua yaitu property type, termasuk ke dalam peubah kategorik karena variabelnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Skala pengukurannya yaitu nominal. Yang ketiga yaitu room type, termasuk ke dalam peubah kategorik karena berupa hasil data pengelompokan. Skala pengukurannya yaitu nominal. Yang selanjutnya ada visualisasi data dari 7 peubah yang telah kita ambil. Yang pertama ada histogram dari data peubah accommodates. Visualisasi data untuk peubah numerik kali ini menggunakan histogram. Aksis horizontalnya menampilkan data dari peubah accommodates dengan kisaran data 0 sampai 15. Sedangkan aksis vertikalnya menampilkan banyaknya frekuensi pada peubah accommodates. Histogram ini termasuk dalam distribusi miring positif atau miring ke kanan, sehingga memiliki ekor yang memanjang ke kanan ke arah positif. Berdasarkan histogram tersebut, terlihat modus data di kisaran angka 0 sampai 5. Selanjutnya ada diagram garis dari data peubah number of review. Visualisasi data untuk peubah numerik kali ini menggunakan diagram garis.
Aksis horizontalnya menampilkan data dari peubah number of review dengan kisaran data 0 sampai 505. Sedangkan aksis vertikalnya menampilkan banyaknya frekuensi pada peubah number of review. Diagram garis digunakan untuk menunjukkan nilai-nilai peubah berdasarkan frekuensi yang ada. Berdasarkan diagram tersebut, terlihat modus data sebesar 496. Selanjutnya yaitu ada histogram price, di mana ini merupakan peubah numerik. Aksis horizontal di sini menunjukkan data dari peubah price dari kisaran data 0 hingga 1.500. Sedangkan aksis vertikalnya menampilkan banyaknya frekuensi pada peubah price. Untuk histogram ini sendiri termasuk ke dalam distribusi miring positif, yaitu miring ke kanan, sehingga memiliki ekor yang memanjang ke kanan ke arah yang positif. Untuk histogram ini terlihat modus datanya, yaitu di kisaran angka 0 sampai dengan 500. Selanjutnya diagram Ogilvy, di mana diagram ini merupakan visualisasi data untuk peubah numerik, di mana aksis horizontalnya di sini menampilkan data dari peubah batch dari kisaran data 0 hingga 11, sedangkan aksis vertikalnya menampilkan banyaknya frekuensi pada peubah batch. Untuk diagram Ogilvy ini sendiri menggambarkan frekuensi kumulatif daripada peubah batch ini sendiri, sedangkan dari data diagram di sini bisa kita simpulkan bahwa terlihat modus di kisaran angka 600-an. Selanjutnya yaitu diagram batang dari property type, di mana di sini merupakan peubah dari kategorik. Aksis horizontalnya menampilkan data dari peubah property type, sedangkan aksis vertikal atau tinggi batang menunjukkan banyaknya frekuensi pada peubah property type. Berdasarkan diagram, terlihat modus data yaitu pada tipe apartemen. Selanjutnya yaitu diagram Pareto dari cancellation policy. Visualisasi data untuk peubah kategorik ini merupakan diagram Pareto. Diagram Pareto ini menggambarkan data kategorik yang digunakan untuk memisahkan vital few dan trivial few. Diagram batang ditampilkan dari data tertinggi ke data terendahnya. Berdasarkan diagram Pareto ini, terlihat bahwa modus dari data yaitu data strict. Selanjutnya ada diagram batang dari peubah room type. Aksis horizontal menampilkan data dari peubah room type, sedangkan aksis vertikalnya atau tinggi batangnya menunjukkan banyaknya frekuensi pada peubah room type. Berdasarkan diagram tersebut terlihat modus data yaitu yang tipe entire home. Selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan ialah ukuran yang menunjukkan pusat dari kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar dan juga sebaliknya. Ukuran pemusatan terdiri dari arithmetic mean, weighted mean, median, kuartil atau mode. Kuartil, mode atau modus. Ukuran pemusatan numerik bisa dilihat pada tabel di bawah. Ini kita dapatkan dari aplikasi Jamovi. Terdapat banyaknya data, mean, median, modus, serta kuartil dari data peubah accommodates, number of review, price, dan juga batch. Selanjutnya yaitu ada ukuran pemusatan kategorik, di mana di sini kita mengambil data dan juga mengolah datanya menggunakan aplikasi Jamovi, di mana di sini kita menentukan modus, yaitu modus merupakan data yang memiliki frekuensi terbanyak. Di sini yaitu untuk property type sendiri yang memiliki frekuensi terbanyak, yaitu terdapat di apartemen. Sedangkan untuk peubah yang kedua yaitu cancellation policy memiliki modus, yaitu modusnya terdapat pada strict yang memiliki jumlah frekuensi sebanyak 450. Sedangkan untuk peubah yang ketiga yaitu room type memiliki modus, yaitu merupakan frekuensi terbanyak jatuh kepada entire home yang memiliki jumlah frekuensi sebanyak 565.
Selanjutnya, ukuran penyebaran di sini merupakan ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai ukuran pusat atau penyimpangan data-data dengan nilai pusatnya. Di sini terdapat interquartile range, ada juga range, variance, standard deviation, coefficient of variation, dan juga covariance. Untuk ukuran penyebaran numerik di sini kita menggunakan peubah accommodates, number of review, price, dan juga batch yang kita ambil menggunakan atau kita olah di aplikasi Jamovi. Di sini terdapat jumlah datanya yaitu 1000 dan juga standar deviasinya, variance yang bisa kita lihat pada tabel, dan juga interquartile range, dan juga range yang mana cara pengolahannya itu adalah dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum yang bisa kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu hubungan antar peubah antara peubah numerik dan juga peubah numerik lainnya. Di sini kami menggunakan data dari price atau harga dan juga number of reviews. Perbandingan antar peubah di sini kita memakai scatter plot. Scatter plot sendiri adalah grafik yang menggunakan titik untuk mewakili nilai dua peubah numerik yang berbeda. Posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai untuk satu titik data. Berdasarkan visualisasi data di samping, terlihat bahwa untuk nilai dari number of reviews ini jatuh pada angka 500. Selanjutnya yaitu perbandingan antar grup, yaitu antara peubah kategorik dan peubah numerik, di mana datanya itu room types dan juga number of reviews. Histogram antar grupnya bisa dilihat visualisasi data untuk antar grup numerik dan kategorik ini menggunakan histogram. Aksis horizontalnya menampilkan data dari peubah number of reviews, sedangkan aksis vertikalnya menampilkan data dari peubah room type. Histogram ini termasuk dalam distribusi miring positif, yaitu miring ke kanan, sehingga memiliki ekor yang memanjang ke kanan ke arah positif. Baik, selanjutnya yaitu box plot antar grup, di mana di sini visualisasi data untuk antar grup numerik dan juga kategori kita menggunakan box plot, di mana box plot ini digunakan untuk melihat adanya data pencilan atau data ekstrim sebagai alat untuk membandingkan sebaran dari ketiga kelompok yang kita ambil, yaitu dari room type yang memiliki entire home, private room, dan juga shared room. Di sini aksis horizontalnya menampilkan data dari peubah room type, sedangkan aksis vertikalnya menampilkan peubah dari number of review. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.